Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya agar kita dapat datang ke acara orasi dan debat wakil dan ketua OSIS periode 2021-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami berdiri sebagai mewakili pimpinan, ya. Barangkali itu mohon izin kepada Bapak Ibu Wakil, Pak Afrikal, Pak Itang, dan Pak Alberi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim acara debat orasi dan debat calon Ketua OSIS periode 2021-2022 dibuka secara resmi. Selamat berdemokrasi, junjung tinggi sportivitas dan kejujuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim KPO dan panelis dan diberi waktu untuk menjawab masing-masing pertanyaan selama 3 menit. Segmen kedua, para paslon akan saling bertanya tentang program kerja unggulannya dengan durasi 2 menit untuk menjelaskan program kerja, 1 menit untuk menanggapi pemaparan paslon lain, dan 1 menit untuk memberikan balasan atas tanggapan dari paslon lainnya. Segmen ketiga, tanya jawab antara warga SMA Negeri 2 Sumatera Barat dengan paslon dan dengan durasi waktu 2 menit. Segmen keempat, paslon akan memberikan kalimat penutup. Tata tertib debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Debat terbuka akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemilihan OSIS SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan untuk memotong ucapan paslon lainnya ketika sedang berbicara. Waktu dimulai ketika paslon mulai berbicara. Paslon tidak dibenarkan memberikan pertanyaan yang menyerang personal paslon lainnya. Moderator akan menghentikan pemaparan paslon apabila waktu telah habis. Peraturan untuk pendukung paslon. Pendukung tidak boleh bersuara ketika paslon sedang berbicara. Pendukung tidak boleh memprovokasi paslon maupun pendukung paslon lainnya. Panitia berhak memberikan peringatan dan tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Kami berharap agar debat dapat berjalan lancar dan untuk para pendukung agar dapat mematuhi aturan. Segmen pertama, orasi dan debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Di segmen ini terdiri dari 9 subtema yang masing-masing subtema akan memiliki 1 pertanyaan. Subtema terdiri dari 1. Kepemimpinan, yang kedua, status quo, ketiga, kewarganegaraan, yang keempat, sosial budaya dan moral, kelima, pendidikan, yang keenam, keasramaan, ketujuh, wawasan sekolah, yang kedelapan, budaya Minangkabau, dan yang terakhir, kewirausahaan. Masing-masing pasangan calon mendapatkan 9 pertanyaan dari 9 subtema. Pasangan calon diberi waktu 3 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Moderator akan menghentikan pemaparan paslon apabila waktu telah habis. Subtema yang pertama adalah kepemimpinan.
kepada masing-masing paslon agar mengambil tempat yang telah disediakan oleh KPU. Subtema 1, Kepemimpinan. Kepada pasangan nomor urut 1, disilakan mengambil paket soal. Pasangan nomor urut 1 memilih paket soal A, Kepemimpinan. Kasus dalam organisasi OSIS. Mohon maaf, boleh didengarkan baik-baik. Kasus dalam organisasi OSIS, ketua dan wakil ketualah yang memiliki peran besar dalam menciptakan keakraban, kenyamanan, dan kesuksesan sebuah organisasi, di samping peran anggotanya. Jika organisasi ini diibaratkan kepada rumah, ketua dan wakil ketua merupakan tiangnya, yang mana jika tiangnya jatuh, maka otomatis semua akan jatuh dan berantakan. Jikalau dalam sebuah organisasi, ketua dan wakil ketua OSIS tak mampu mengayomi dan mendekatkan diri kepada anggotanya, dan hanya mampu mendekatkan diri kepada sebagian orang, dalam kata lain tidak mampu menjadi pemimpin yang bijaksana, sehingga membuat terjadinya miskomunikasi yang sangat berdampak pada perkembangan OSIS dan juga SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, maka jiwa kepemimpinan yang bagaimanakah yang akan Anda junjung tinggi, dan solusi apakah yang akan Anda sajikan agar tidak terjadinya miskomunikasi? Waktu dimulai ketika pasangan calon berbicara. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari KPU tadi. Jiwa kepemimpinan apa yang akan kami junjung tinggi jika kami menjabat sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode selanjutnya, yaitu kami akan menjunjung tinggi solidaritas dan kebersamaan, yang mana kami akan menjalin hubungan antar semua anggota OSIS, yang mana kami akan memperkuat kerjasama dan juga solidaritas dalam organisasi OSIS tersebut. Karena jika kita tidak memperkuat kerjasama dalam organisasi OSIS tersebut, maka kemungkinan untuk terlaksananya program-program yang saya bacakan tadi atau program-program yang akan kita laksanakan ke depannya akan sulit untuk dilaksanakan. Selain menjadi kerjasama dan juga solidaritas antar anggota OSIS nantinya, sebagai seorang ketua dan wakil nantinya di OSIS, juga wajib untuk bersosialisasi dengan seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 2 Sumatera Barat dan bekerja sama dalam segala aspek dan segala bidang, supaya tidak terjadinya miscommunication ataupun hal-hal yang tidak diinginkan untuk OSIS ke depannya. Dan juga apabila seorang ketua tidak bisa menjalankan hal tersebut saja, itu bukanlah hal yang sangat baik ke depannya, akan merusak OSIS untuk ke depannya dan juga sekolah ini untuk ke depannya. Dan juga kami dari ketua dan wakil ketua akan berusaha sebaik mungkin menjadi contoh dan bekerja sama sebaik mungkin agar semua anggota OSIS dan juga siswa-siswi dapat meneladani hal tersebut. Karena semua siswa-siswi dan juga anggota OSIS akan berpedoman kepada pemimpin yang memimpinnya ke depan. Mungkin sekian dari kami.
pasangan calon nomor urut 2 memilih paket soal C kepemimpinan. OSIS SMA Negeri 2 Sumatera Barat merupakan organisasi utama di sekolah yang akan memikirkan kemajuan sekolah melalui pemikiran-pemikiran OSIS yang cerdas dan berkarakter. Dan yang sama-sama kita ketahui, rutinitas OSIS SMA Negeri 2 Sumatera Barat adalah mengadakan rapat setiap bulannya untuk memikirkan rancangan yang akan diadakan ke depannya demi nama baik sekolah dan OSIS itu sendiri. Permasalahannya adalah setiap mengadakan rapat selalu saja terjadi yang namanya perdebatan pendapat dan bentroknya pendapat antara ketua dan wakil bersama anggotanya, yang mana ketua dan wakil sudah sepakat pada satu pemikiran yang merupakan pendapat terbaik menurut mereka. Namun, anggotanya tidak setuju dengan pemikiran ketua dan wakil ketua OSIS. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, haruslah mempunyai cara ataupun solusi untuk menghadapi hal tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menumbuhkan jiwa kepemimpinan, toleransi, dan kepedulian antar anggota OSIS agar tidak terjadinya perdebatan sehingga menciptakan OSIS SMA Negeri 2 Sumatera Barat yang berkarakter dan bijaksana? Waktu dimulai ketika pasangan calon berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apabila dalam suatu rapat ada yang namanya bentrok antara pemimpin dengan anggota, saya akan bersikap tidak pandang bulu, karena kita sebagai negara Indonesia harus memiliki sikap demokrasi. Antara pemimpin dengan anggota pasti memiliki perbedaan pendapat serta usulan. Maka apabila suatu rapat mengalami bentrokan, sebelum mengadakan rapat saya akan mengadakan seperti partisipasi, yaitu yang dimana anggota memulai bicara untuk memulai suatu rapat tersebut, yang dimana agar nanti usulan dari anggota-anggota dapat kita rumbuhkan bersama, yang dimana hasilnya nanti akan kita terima sebagai pemimpin, dan anggota pun akan melaksanakan sesuai tanggung jawab dan kebijakan yang telah disepakati. Karena saya tidak ingin bersikap otoriter sebagai pemimpin, saya ingin lebih memandang kepada anggota-anggota agar di mana anggota dan pemimpin saling keharmonisannya terjaga. Dan jikalau memang ada perdebatan di antara dua belah pihak, kami akan mengajak, mengayomi, dan lebih memberi saran kepada anggota tersebut. Dan jika memang mereka masih tidak menerimanya, kami akan berbincang dengan pembina, mensosialisasikan rencana kami ke depannya agar rencana kami dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Urut 2. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 3. Paket soal tinggal paket soal B, jadi otomatis pasangan nomor urut 3 menerimanya. Saat Anda menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, Anda pasti memiliki visi dan misi, yang mana visi dan misi ini akan menciptakan sebuah program-program unggulan. Karena penyampaian visi dan misi dan program-program Anda
siswa-siswi SMA Negeri 2 Sumatera Barat mempercayakan jabatan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS kepada Anda. Namun, ternyata setelah Anda terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS, ada sebagian dari program Anda yang tidak terlaksanakan karena sekolah menolak program tersebut dengan alasan tidak ada waktu atau tidak sesuai dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi siswa-siswi yang telah memilih Anda sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Hingga mereka pun mencemooh dan menghina Anda, padahal ini bukan kesalahan Anda. Pertanyaannya, jika Anda mengalami peristiwa ini sebagai seorang pemimpin, apa yang akan Anda lakukan? Jujur terhadap kegagalan atau bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda? Waktu dimulai ketika paslon mulai berbicara. Baiklah, untuk salam sudah diwakilkan oleh yang pertama tadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami telah memberikan solusinya. Jika salah satu program kami nantinya tidak terlaksana, maka kami tentu terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan pembina terlebih dahulu. Kenapa? Apakah program ini memang dapat berjalan atau tidak? Untuk waktu, kenapa ketidakadaan waktu, ketersediaan waktu tidak terjadi, kami telah memberikan solusi. Kami akan membuat sebuah schedule yang jelas untuk kapan program kami akan dijalankan. Jadi momentum perjalanan program tersebut sudah kami usung dengan jelas. Dan jika ada orang mencemooh, jika itu memang kegagalan kami akan bertanggung jawab bagaimana ke depannya. Mungkin kami untuk sekarang mengusung 3 program. Jika program tersebut tidak dapat terlaksana karena tidak didukung oleh sekolah dengan alasan lainnya, mungkin kami akan melakukan pengusungan program yang baru di masa yang kami dapat. Itu dapat dilakukan. Dan juga selanjutnya, jika ada anggota OSIS yang meledek program-program yang tidak dijalankan, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengayomi teman-teman agar bisa menerima apa yang telah didapatkan. Seperti yang dikatakan rekan saya tadi, sebelumnya untuk mengantisipasi masalah tersebut, kami akan mengkonfirmasikan dengan pembina. Jadi di sini kami sudah jelas untuk mengatasi masalah yang akan datang. Kami sudah melakukan antisipasi untuk masa depan, yaitu membuat schedule yang jelas kapan pelaksanaan program kami. Jadi nantinya tidak akan ada alasan untuk ketidaktepatan penjalanan program karena tidak ketersediaan waktu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon 2. Mana pendukungnya paslon 3? Pemaparan dari ketiga pasangan calon tentang subtema kepemimpinan. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu status quo. Status quo adalah tema tentang berita hangat terkini. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 2, mau memilih paket soal A, B, atau C? A. Pasangan calon nomor urut 2 memilih paket soal A. Kasus
Terulang kembali kasus pada tahun 1950 di era Kabinet Nasir, yaitu mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Tagar mosi tidak percaya pada pemerintah kembali diangkat dikarenakan masyarakat yang berasumsi bahwa pemerintah melemahkan KPK dengan diadakannya tes wawasan kebangsaan yang dianggap cacat prosedur. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan saudara terhadap opini masyarakat dan ketentuan yang berlaku pemerintah terkait tes wawasan kebangsaan untuk anggota Komisi Pemberantasan Korupsi? Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apabila terdapat mosi tidak percaya, yaitu mosi yang kita ketahui itu sebagai topik yang dibicarakan dalam suatu perdebatan. Apabila mosi tidak percaya itu merupakan suatu wewenang di mana setiap warga memiliki hak untuk melihat atau berpendapat kepada suatu organisasi tersebut, kepada seperti KPK. Apabila KPK melaksanakan tugasnya dengan baik, pasti mosi dari berbagai orang berbeda-beda, termasuk mosi tidak percaya untuk menjatuhkan suatu KPK. Maka tanggapan saya sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, yaitu saya akan membuat mosi menjadi percaya, yang dimana kami meyakinkan semua khalayak dan pihak untuk agar percaya terhadap KPK sebagaimana mereka telah menjalankan tugas dan wewenang sebaik-baiknya. Karena mosi tidak percaya di negara demokrasi ini sangat tidak dibenarkan, karena kita harus bisa mempercayakan kepada penduduk, warga, dan orang-orang yang di sekitar kita agar dapat mempercayai mosi yang kita pertahankan hingga akhir. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. B. Pasangan calon nomor urut 3 memilih paket soal B. Kasus: semenjak merebaknya virus COVID-19, perekonomian dunia tidak lagi stabil, termasuk Indonesia. Terjadi peningkatan nilai kurs dolar yang menyebabkan ekonomi Indonesia merangkak turun. Pertanyaannya, apa langkah antisipasi yang akan saudara ambil untuk menangani kasus ini? Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Baiklah, kami dari paslon nomor 3 akan menjawab pertanyaan bagaimana kami akan menanggapi sebuah masalah yang dimana kurs dolar menaik saat COVID-19 beredar. Saat ini, seperti yang kita tahu, COVID-19 menyebar dan merebak di segala sektor ekonomi kita, baik dari sektor perindustrian, kemah-kemah dan lain-lain, obat-obatan, semua itu terkena dampak dari COVID-19. Untuk penanggulangannya ialah kita harus bisa melakukan sebuah antisipasi terhadap negara kita. Kita tidak ada boleh ketinggalan. Masalah utama dari COVID-19 adalah penutupan perekonomian masyarakat atau PPKM. Ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat karena banyaknya warung ditutup menyebabkan ekonomi kita tidak stabil dan tidak meningkat. Hal ini, untuk menanggulangi hal ini, sebaiknya para pedagang melakukan plan B dan banyak plan lainnya, seperti melakukan perdagangan secara online. Hal itu dapat dilakukan supaya ekonomi kita tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dan juga untuk hal tersebut, untuk
perkembangan ekonomi di negara kita, sebenarnya dari fakta yang ada, ekonomi di negara kita telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 7,07%. Ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal inilah yang mungkin dapat mendorong di sektor-sektor lainnya agar kita dapat lebih berkembang dalam ekonomi itu, supaya kita tidak terlalu memikirkan dampak dari COVID-19 ini, tapi kita harus punya rencana lain akan bagaimana kita menanggulangi perekonomian di negara kita agar kurs rupiah terhadap dolar tidak mengalami penurunan. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu, 6 Oktober 2021, kita mendapat berita yang mengecewakan. Seorang atlet Muay Thai peraih medali emas PON 2021 asal NTT tidak mendapat apresiasi yang baik, hanya dijemput dengan mobil pick-up. Sementara di sisi lain, publik figur yang tersandung kasus pedofilia disambut meriah setelah menyelesaikan hukuman. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan saudara terhadap kasus ini? Waktu dimulai ketika paslon mulai berbicara. Baik, kami akan menjawab pertanyaan tadi. Jika permasalahan tersebut terjadi, mungkin permasalahan tersebut terjadi karena terjadinya ketimpangan sosial, yang mana ketimpangan sosial tersebut bisa saja terjadi karena perbedaan ekonomi atau perbedaan budaya. Kadang orang memandang tinggi orang yang memiliki perekonomian yang baik, dan juga orang akan menganggap rendah perekonomian yang buruk. Yang dimana oleh karena itu solusi dari ketimpangan sosial yang terjadi ini, kita harus melakukan pemerataan ekonomi, yang mana hal ini dapat menumbuhkan rasa saling peduli antar sesama kita dan juga tidak meremehkan perekonomian yang lainnya. Dan juga sebagai seorang pemimpin ataupun pemimpin di satu tempat harus memperhatikan hal tersebut agar tidak terjadi ketimpangan sosial di antara yang dipimpin tersebut. Ketimpangan sosial tersebut merupakan hal yang sangat-sangat mungkin tidak bagus untuk dilihat. Dan juga sebagai pemimpin, orang tersebut harus pandai memperhatikan segala bidang. Jangan sampai terpihak pada satu tempat ataupun terpihak pada suatu hal. Dan ketimpangan tersebut jangan sampai jangan sampai seorang pemimpin terfokus pada ekonomi seorang. Apabila ekonomi seorang baik ataupun budaya itu sesuai dengan dirinya yang mendukung tersebut, hal itu juga sebuah kesalahan dari seorang pemimpin. Baiklah, sekian dari jawaban kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan mana pendukungnya paslon nomor urut 1?
wabarakatuh. Baiklah, kami akan meyakinkan atau mengajak seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 2 Sumatera Barat untuk memilih kami paslon nomor urut 2. Karena bagi kami bersedia atau memiliki basic dalam kepemimpinan suatu organisasi. Maka dari itu kami ingin meyakinkan kepada siswa dan siswi dengan program-program yang telah kami janjikan. Kami insya Allah akan menjalankan seluruh program-program yang kami janjikan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Karena program tersebut merupakan suatu janji, dan apabila janji tidak diikuti maka itu janji merupakan sebuah dosa. Maka kami tidak ingin di suatu organisasi yang menimbulkan suatu dosa. Dengan paslon nomor 2, Pilih paslon nomor 2, tapi jangan mendua. Dengan paslon 2, kreatif, inovatif, bersinergi, dan bukan janji-janji. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan paslon 2, Manasum, jaya, jaya, jaya. Jangan lupa pilih nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon 01. Jika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nantinya, kami akan berusaha beramanah dan juga bertanggung jawab atas visi-misi dan juga program kerja yang telah kami bacakan tadinya. Yang mana program kerja tersebut akan mendukung atas kualitas dan juga bagaimana SMA Negeri 2 Sumatera Barat ke depannya. Berdasarkan pengalaman, jika saya sendiri sudah pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMP dahulunya. Dan saya juga akan bisa belajar pada kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat pada OSIS SMP dahulunya. Dan kami akan menjadi teladan yang baik bagi seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Berdasarkan pengalaman kami, dan saya sendiri sebelumnya sudah pernah menjadi ketua di Desma. Berdasarkan pengalaman tersebut, kami akan menjadi hal-hal yang perlu kami perbaiki dari kesalahan kami sebelumnya. Dapat memilih sesuatu yang baik, dan kami lah yang pantas untuk menjadi pemimpin